Gilgal Kids keren. Sekali lagi, Gilgal Kids keren. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama berdoa buat kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari semua adik-adik sikap doa yang benar, kunci tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Kami mau beribadah Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar setiap pujian dan penyembahan kami berbau harum di mata-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kakak mau ingetin, jangan ada yang makan, minum, dan main HP. Oke, sekali lagi, jangan ada yang makan, minum, dan main HP. Oke, siap memuji Tuhan semuanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jalannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
silakan duduk. Atau kalau misalnya ada yang haus, Kak kasih kesempatan buat minum. Oke? Kakak hitung kali ini 10 deh. Oke? Sudah siap semua? Ambil minumnya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kembali lagi di tempat duduk. Kita mau menyembah Tuhan. Biar adik-adik jangan ada yang main-main ya. Karena kita mau menyembah Tuhan Yesus. Oke, siapkan hati.
Shalom adik-adik semuanya, senang ketemu lagi dengan kalian. Kalian tetap di rumah aja, ketemu dengan Kak Jeki lewat online. Sebelum Kak Jeki mau cerita, yuk kita satu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberikan hikmat bagi hamba, bagi anak-anak juga Tuhan. Saat mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar mereka boleh menangkap Tuhan dengan cara mereka dan mereka menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan mereka. Kami mau serahkan firman Tuhan hari ini dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau yang menuntun kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik udah siap ya mau dengar firman? Ayo, nggak ada yang lari-larian lagi, semuanya duduk karena kita mau dengar firman. Nah, hari ini Kak Jeki mau cerita tentang seseorang yang bertemu dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Hidupnya diubahkan seperti apa Kak? Gitu ya. Nah, adik-adik pernah melihat kupu-kupu? Kupu-kupu itu kan cantik banget. Kak Jeki punya gambarnya. Tunggu Kak Jeki ambilin dulu ya. Nah, ini adalah gambar kupu-kupu. Wah, cantik kan kupu-kupunya? Nah, kupu-kupu ini kalau kita ketemu di luar gitu, ada yang warnanya kuning-kuning, yang kuning cerah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, orange, hijau. Bagus-bagus banget, ada warnanya putih. Dan itu kelihatannya tuh cantik banget kupu-kupunya. Dan kita seneng gitu ngelihatnya. Oh, kupu-kupu gitu. Tapi adik-adik tahu nggak? Sebelum jadi kupu-kupu, ini adalah dia apa ini? Ini adalah ulat. Kak Jeki kalau ngeliat ini tuh geli gitu loh. Rasanya itu gatal, apalagi dia ada bulu-bulunya. Dari bisa lihat bulu-bulunya. Aduh, kayaknya pegang tuh gatal banget. Nah, dia dari ini yang kita ngelihatnya geli, takut, itu bisa berubah menjadi kupu-kupu. Hah? Kok bisa ya? Dari yang kita takut, jadi kita ngelihatnya tuh senang sekali. Wah, gimana caranya ya Kak bisa jadi seperti itu? Nah, dia mengalami yang namanya metamorfose, yaitu perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu dari ini nih ulatnya nih dari ulat dia kemudian berubah menjadi kepompong. Ada lagunya loh. Ada lagunya itu yang persahabatan bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu ya. Nah, ini setelah dia menjadi kepompong, dia di kepompong itu bertahan 1 bulan adik-adik. Dari 1 bulan itu kemudian dia berubah. Lama sekali ya di dalam kepompong itu dia berubah menjadi kupu-kupu. Jadi dari yang tadinya kita ngelihatnya jijik, ini dia berubah menjadi kupu-kupu. Dan itu perlu proses selama berapa? 1 bulan. Jadi dia berubah menjadi kepompong, di dalam kepompong itu kemudian dia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, Kak Jeki mau cerita juga tentang seseorang yang hidupnya berubah saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa di sini yang jadi anak-anaknya Tuhan Yesus? Angkat tangan yang anaknya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus tuh jadi bapaknya kita, jadi sahabatnya kita gitu ya. Dan saat ketemu dengan Tuhan Yesus harusnya hidup kita berubah. Berubah itu contohnya begini. Jadi dari Kak Jeki hadap ke sini, kita berubah menghadap ke sini. Jadi perubahan itu dari kita jalan seperti ini, kita berubah menghadap ke sini. Seperti kepompong tadi, seperti ulat tadi, ulat berubah dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Harusnya saat kita ketemu dengan Tuhan,
Saat kita terima Tuhan Yesus dalam dirinya kita, ada yang berubah dalam dirinya kita. Seperti orang ini. Ceritanya Kak Jeki diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ceritanya itu ada seseorang yang dia itu ya jahat, dia itu suka ngambilin uangnya orang kayak gitu. Dia ambilin, padahal itu bangsanya dia sendiri, bangsa Israel sendiri, tapi dia suka sekali ngambil uang pajaknya tuh banyak banget, dan dia pakai buat dirinya sendiri. Nah, waktu itu Tuhan Yesus lagi jalan di Kapernaum. Kemudian waktu dia dengar ada Tuhan Yesus, dia penasaran. Yesus ini banyak orang yang bicarain, seperti apa sih dia? Dia pengen ketemu. Dia kemudian lari-lari, dia mencoba ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, pada saat dia ketemu Tuhan Yesus bilang begini, Sakeus, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Jadi, Sakeus turun dari pohon, dia berusaha ketemu dengan Tuhan Yesus, karena Sakeus itu pendek, jadi dia berusaha untuk ketemu Tuhan Yesus, orangnya banyak, jadi dia panjat pohon ara. Ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus melihat hatinya dia. Kemudian Tuhan Yesus bilang akan tinggal di rumahnya dia, menumpang di rumahnya dia. Kemudian Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan dia dan keluarganya, dan disitulah dia berubah. Jadi dari ulat dia berubah menjadi kupu-kupu. Tetap Sakeus, tapi Sakeus yang diubahkan sama Tuhan. Dari yang dia suka mengambil pajak yang berlebihan, dia berubah menjadi Sakeus yang memberi. Dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau ada orang yang aku peras, aku akan mengembalikannya 7 kali lipat. Wow, 7 kali lipat. Padahal dia tuh memeras banyak orang. Berarti dia akan mengembalikan uang ke banyak orang sebanyak 7 kali dari yang dia peras. 7 kali itu misalnya seperti apa ya? Kalau dia ambil 1.000, berarti dia akan mengembalikan ke orang-orang berapa? 7.000. Karena dia ngambil apa? 7 kali lipat dia akan kembalikan. Dan hidupnya berubah. Nah, adik-adik, saat kita terima Tuhan Yesus, harusnya hidup kita berubah. Dari yang dulunya suka marah-marah, menjadi orang yang penyayang. Dari yang dulunya suka bohong, menjadi orang yang berkata jujur. Dari orang yang sukanya melawan orang tua, kalau ketemu mama itu kayak ketemu musuh, selalu berantem, selalu mama ngomong 1 kata, dia udah 10 kata. Nah, saat ketemu dengan Tuhan Yesus, harusnya kita berubah menjadi anak yang dengar-dengaran dengan orang tua. Nah, susahnya adalah biasanya kita udah terima Tuhan Yesus, tapi adik-adik ini masih suka melawan orang tua, masih suka nggak dengar-dengaran, masih suka berantem, masih suka apa lagi ya? Masih suka bohong. Ya kan? Wah, gimana dong Kak caranya supaya kita itu saat ketemu nama Tuhan, kemudian kita diubahkan. Nah, gimana caranya? Tuhan Yesus ajarin gini. Saat kita ketemu sama Tuhan, seperti Sakeus, ketemu sama Tuhan, dia berubah, dia duduk di dekatnya Tuhan Yesus, dia mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, kalau adik-adik gimana caranya? Biar kita bisa berubah, adik-adik harus duduk di kakinya Tuhan. Kakinya Tuhan gimana caranya, Kak? Dengan baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita berdoa. Bukan hanya dibaca nih. Baca terus misalnya kasihilah sesamamu manusia. Nah, kalau kasihilah sesamamu manusia, berarti
kita belajar mengasihi sesama manusia. Jangan cuma dibaca, habis itu lupa. Tapi kita mesti mempraktekkannya. Kalau mengasihi sesama manusia berarti kita belajar untuk memberi ke orang lain. Kasihilah musuhmu. Aduh Tuhan, berat banget mesti ngasihin musuh. Gimana caranya? Kita kalau punya sesuatu yang lebih, kita bisa kasih ke mereka. Misalnya, yang lalu Kak Jeki minta anak-anak memberikan coklat buat anak-anak di teman-teman mereka di sekolah yang nakal banget. Jadi dikasih coklat. Nah, di situ mereka berubah. Nah, adik-adik, kita belajar dari Sakius ini adalah dia ketemu dengan Tuhan dan dia merubah hidupnya, mengubah hidupnya. Dia mendengarkan firman dan dia mengubah. Nah, adik-adik dan Kak Jeki juga melakukan hal sama. Kita baca firman, kita dengar, kita catat, kita dengarkan. Bacanya mesti suara yang keras ya, biar kita bisa dengar. Biasanya kalau dengar itu, kita akan semakin gampang mengulang-ulangnya, semakin gampang. Dengar, jadi suaranya pakai yang keras, kemudian biar bisa kita dengar dan kita catat. Kita belajar mempraktekkan dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil. Contohnya apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Maka kita bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mengingat, tapi kita juga melakukan. Seperti Sakius, dia bukan hanya mendengar Tuhan Yesus, tapi dia melakukan. Dia mengembalikan 7 kali lipat. Hal yang sama juga harus kita lakukan. Kita membaca firman Tuhan dan melakukan. Hormatin orang tua bukan berarti hormat gerak mama, hormat gerak, enggak. Hormat gerak sampai dua-dua gitu, enggak, bukan begitu. Tapi hormat adalah kalau dikasih tahu mama, oh iya mama. Kalau bangun tidur, selamat pagi mama, selamat pagi papa, oma, opa, om, tante, kayak gitu. Jadi kita bersopan santun dengan mereka. Oke adik-adik, Kak Jeki selesai sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa, seperti Sakius ketemu dengan Tuhan Yesus berubah. Harusnya Kak Jeki, adik-adik semuanya juga saat ketemu Tuhan Yesus juga berubah. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dah. Wah, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, seperti biasa, Kak Ito akan memberikan adik-adik ayat hafalan buat hari ini. Ayat hafalan hari ini ada di kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Bunyinya seperti ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Gampang kan? Sekarang waktunya adik-adik menghafal. Nah, sekarang adik-adik kita mau berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita, buat kota Manado kita, buat keluarga kita, buat sekolah kita. Kami minta kesatuan adik-adik untuk berdoa syafaat bagi mereka semua yang terkena juga dampak COVID-19 dan juga yang terinfeksi tentunya. Sekarang kita ambil sikap untuk berdoa, kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, setiap kasih karunia-Mu Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami berdoa bersatu hati, berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, yang saat ini terkena pandemi COVID-19 Tuhan, atau virus corona. Tuhan, biar Kau pulihkan bangsa dan negara kami, Kau sembuhkan kami Tuhan, sembuhkan bangsa dan negara kami. Berdoa Tuhan, kiranya Kau memberikan hikmat yang lebih buat pemerintah yang ada, untuk mereka bisa menemukan jalan keluar dari masalah ini Tuhan. Berdoa juga buat setiap tenaga medis yang ada, memberkati mereka Tuhan, dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Kau berikan juga mereka hikmat dan sukacita, biar mereka boleh bekerja dengan baik Tuhan, dan biar mereka boleh menyembuhkan banyak pasien COVID-19. Tuhan, kami berdoa juga buat
Kota Manado tercinta kami Tuhan, yang saat ini juga mengalami hal yang sama Tuhan. Biar Tuhan Kau pulihkan kota kami Tuhan, dan ampuni bila ada dosa dan kesalahan yang dibuat kami Tuhan, kami mohon ampun. Tapi Tuhan, biar Kau pulihkan kota kami, Kau berikan kami kekuatan juga yang baru, Kau berikan kami sukacita selalu Tuhan dalam keadaan yang seperti ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat tenaga medis yang ada di Kota Manado juga, biar terus Kau berikan mereka kekuatan yang baru, sukacita, dan hikmat Tuhan untuk mereka bisa melawan COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami mengucap syukur jika kami masih boleh berkumpul bersama-sama dengan orang tua kami. Kami percaya itu hanya oleh kemurahan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat mereka, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka berkat yang melimpah Tuhan, kekuatan dan kesehatan selalu menjadi bagian mereka. Biar Kau juga berikan mereka hikmat dan pengurapan yang baru untuk mereka mendidik kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk melakukan segala aktivitas dalam keseharian mereka Tuhan, dan sanggupkan mereka Tuhan untuk mendidik kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap orang yang terkena penyakit ini, virus corona Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, biar terjadi pemulihan dan biar nama-Mu yang terus dipermuliakan Tuhan. Biar setiap orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini dan juga terkena virus ini Tuhan, biar Kau berikan mereka sukacita yang baru, Kau berikan mereka kekuatan yang baru Tuhan. Biar mereka terus Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan, biar mereka terus memuliakan Engkau Tuhan, dan biar melalui kejadian ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di bangsa kota kami Tuhan, bangsa dan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya telah Kau percayakan dalam kehidupan kami. Menyerahkan itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat sekolah kami Tuhan, biar keadaan kembali normal Tuhan. Biar kami juga bisa bersekolah Tuhan dengan normal, biar kami boleh belajar lagi lebih banyak hal Tuhan, dan biar apa yang kami pelajari itu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga setiap guru yang ada, Engkau berikan mereka hikmat agar mereka bisa menemukan cara yang efisien untuk memulai program studi dalam sekolah kami. Dan Tuhan, kiranya Kau berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, biar mereka terus berkarya demi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami, GBI Gilgal Tuhan. Kami mengucap syukur jika kami tertanam dalam gereja ini. Kami melepaskan berkat bagi gereja kami, biar setiap pemimpin yang ada dalam gereja kami Tuhan, Kau berkati dalam keluarga mereka, aktivitas kerjaan mereka, pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, biar mereka juga boleh jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, itu tadi doa-doa yang kami naikkan kepadamu, dan kami percaya Tuhan bahwa doa orang benar dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Doa anak-anak, doa kakak-kakak tadi Tuhan, kami percaya Engkau lah yang mendengarnya. Bapa, sekarang hamba mau melepaskan berkat bagi setiap anak-anak yang ada. Adik-adik boleh angkat tangannya. Tuhan, aku memberkati mereka dengan berkat yang daripada-Mu, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kepandaian, menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Kreativitas yang ada daripada-Mu juga menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kirimkan malaikat-Mu menjagai mereka Tuhan, setiap anak-anak kami Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, KJQ udah selesai. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Kalian spesial, kalian berharga bagi Tuhan. Dadah.